Halo guys, balik lagi di Dotu TV. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya dan diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Amin. Seperti biasa, aku bakal kembali lagi dengan cerita horor. Tentunya berasal dari kisah nyata ya guys. Kali ini aku bakal cerita sebagai narasumbernya, jadi nanti aku yang bacain cerita jadi sebagai narasumbernya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum video ini kita mulai, seperti biasa tanda parkirnya guys. Like, share, dan subscribe videoku. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Jadi kalian gak ketinggalan pas aku upload video baru. Oke, langsung aja kita ke videonya. Dan ini dia awal ceritanya guys. Kali ini saya menceritakan kisah mistis paman saya yang merantau ke Kalimantan Tengah dagang tempe. Ini benar-benar kisah nyata yang dialami paman saya di tahun 2003, yang diceritakan kepada saya waktu mudik lebaran kampung ke kampung halaman. Dan ini dia awal ceritanya. Pamanku adalah seorang duda tanpa anak, umurnya sekitar 51 tahun. Beliau merantau ke Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2003 karena di kampung gak ada perubahan nasib. Maksud merantau ke sana ingin merubah nasib supaya jadi pengrajin tempe yang sukses. Berbekal keahlian bikin tempe dan uang hasil jual kebunnya, beliau berangkat ke Kalimantan, tepatnya di Sampit, Kalimantan Tengah. Singkat cerita, setelah sampai di sana, pamanku untuk sementara nebeng tinggal di rumah temannya yang udah bertahun-tahun menetap di sana dan jadi pedagang ayam yang lumayan sukses. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Pamanku merasa nggak enak sendiri tidur nebeng terus di rumah kawannya. Akhirnya pamanku memutuskan untuk beli rumah di sana, berbekal uang hasil jual kebun di kampung halamannya. Waktu itu di sana banyak rumah kosong yang dijual murah. Pamanku tertarik dengan rumah kosong yang harganya paling murah dari sekian banyak rumah yang ditawarkan oleh orang sana. Terbelilah rumah tersebut dengan harga 30 juta saja. Murah banget ya guys. Meskipun rumah tersebut lumayan jauh dari sebuah perkampungan yang banyak rumah kosongnya juga, dan kanan kiri rumah tersebut dihimpit kebun yang masih penuh semak belukar, pamanku merasa senang karena sudah gak nebeng tidur di rumah temannya lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Saking berjalannya waktu, usaha pamanku bikin tempe makin ramai pesanan. Beliau bikin tempe sendiri, dijual sendiri ke pasar yang terdekat yang jaraknya 9 km, melewati perkebunan dan perkampungan yang banyak rumah kosongnya. Pasca kerusuhan Sampit. Konon kata orang sana, rumah kosong tersebut milik orang-orang Madura yang ditinggalkan begitu saja. Nanti di akhir cerita pamanku baru tahu kisah tragis satu keluarga penghuni rumah tersebut. Singkat cerita, pamanku sudah 11 bulan menempati rumah tersebut dan mulailah terjadi hal-hal aneh. Jujur aku langsung mulai merinding nih guys. Ini langsung ada cerita horornya di setelah ini. Di awal-awal menempati rumah tersebut saja, sebenarnya pamanku sudah beberapa kali mimpi buruk, tapi itu dianggap pamanku hal yang wajar. Karena waktu tinggal di kampung halaman pun bisa mimpi buruk. Anggapan pamanku mimpi buruk itu bisa di mana aja. Jadi pamanku belum merasa ada yang janggal dengan tempat tinggalnya. Selama menempati rumah tersebut, kadang-kadang tiap malam juga di atas genting ada suara berisik, dan di tembok samping rumah kamar tidur juga beberapa kali terdengar suara garuk-garuk pakai tembok pakai kuku.
Suaranya terdengar jelas karena kalau malam suasana desa tersebut sunyi sepi. Dengan kejadian-kejadian tersebut, pamanku mencoba berpikiran positif. Mungkin itu musang atau wirok, tikus besar. Karena kanan kiri rumah tersebut masih banyak kebun. Tetapi di bulan ke-11 itulah pamanku benar-benar syok dan percaya. Percaya ternyata yang kadang-kadang hadir di mimpi pamanku adalah mereka. Ternyata yang selama ini bikin berisik di atas genting dan garuk-garuk tembok adalah mereka juga. Pelakunya arwah satu keluarga tanpa kepala, yang tempatnya di malam Jumat Kliwon pukul 1 malam di bulan 11. Pamanku dikejutkan satu keluarga duduk nangkring di konstruksi kuda-kuda rumah karena rumah tersebut belum ada plafonnya. Jadi mereka terlihat jelas duduk berdampingan bertiga di kayu kuda-kuda rumah dan semuanya tanpa kepala. Ceritanya waktu itu pamanku tengah malam mau buang hajat ke dapur yang bersebelahan dengan WC. Penerangan lampu di dapur pun agak buram karena masih memakai bohlam 5 watt. Pas lagi nikmatnya jongkok buang hajat sambil menikmati rokok, pamanku mendongakkan kepalanya karena ke atas karena seperti ada suara orang yang berbisik-bisik di atas. Begitu pamanku mendongakkan kepalanya ke atas, menatap ke kuda-kuda atap rumah, dan ternyata ada 3 orang duduk santai di atas kuda-kuda tersebut, kesemuanya tanpa kepala. 1 bapak, 1 ibu, dan 1 anak. Semuanya tidak ada kepalanya dan baju lusuh mereka dilumuri darah. Kecuali bapaknya yang telanjang dada tanpa memakai baju. Terlihat jelas dari leher bapaknya masih terus mengeluarkan darah segar hingga badannya berubah menjadi warna merah karena berlumuran darah. Sontak pamanku kaget dan bengong, masih terus menatapinya untuk memastikan itu manusia apa hantu, karena penerangan di dapur masih menggunakan lampu 5 watt. Setelah melatih pamanku yakin mereka hantu, pamanku ingin beranjak lari tapi tidak bisa, seperti ada yang nahan. Akhirnya pamanku pingsan di WC, dan keesokan harinya jam 9 pagi pamanku tersadar dengan sendirinya. Pamanku bergegas keluar dari rumah tersebut, minta tolong warga sekitar untuk menemani dan membantu mengemas barang-barangnya pamanku. Akhirnya pamanku meninggalkan rumah tersebut begitu saja. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dibiarkan terbengkalai karena ditawarkan sana sini nggak ada yang beli. Konon menurut cerita warga sana, waktu kerusuhan Sampit, penghuni rumah tersebut yang adalah perantau Madura dibantai dengan cara ketiganya kepalanya dipenggal di halaman rumah. Mereka dijajar tanpa mata ditutup dan anaknya yang terakhir dipenggal. Menyaksikan kedua orang tuanya dipenggal lebih dahulu. Kejadian serem banget ya guys. Satu keluarga dipenggal. Sang anak ketika melihat kedua orang tuanya dipenggal lebih dahulu menangis histeris memekakan telinga orang-orang yang ada di situ, dan tangisan anak kecil itu pun hilang di maghrib senja. Seiring lehernya yang sudah putus total, mereka dieksekusi menggunakan mandau dan jasad mereka dibuang ke rawa-rawa. Bahkan kepala bapaknya diarak keliling desa. Sebelum kepalanya dibakar dan dijadikan bola api oleh warga sekitar. Begitulah pengakuan warga sekitar yang jadi saksi mata kerusuhan Sampit. Semoga arwah mereka husnul khotimah dan jangan sampai terjadi lagi kerusuhan paling mengerikan di dunia. Oke, jadi aku di sini punya artikel yang membuktikan konflik Sampit ya guys. Konflik Sampit, latar belakang konflik dan penyelesaian. Konflik Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit
pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa tersaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadilah kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Jadi itu tadi artikel tentang kerusuhan Sampit, guys. Jadi cerita ini real ya guys, karena kerusuhan Sampit ini benar-benar terjadi di Kalimantan Tengah. Oke, jadi untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan terima kasih ya guys. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jadi nggak ketinggalan pas aku upload video baru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan see you.